Akhirnya secara resmi FC Barcelona mengumumkan di website resmi FC Barcelona telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Barcelona dengan Spotify yang meliputi kontrak selama 4 musim mulai dari 2022-2023 musim depan teman-teman ya. Dan sponsor utama jersey klub mulai musim depan baik itu pria ataupun wanita. Jadi yang selama ini kita saksikan di bagian abdomen ataupun perut jersey FC Barcelona yang biasanya Rakuten akan diganti oleh Spotify. Kemudian sponsor utama baju latihan mulai musim depan Spotify, dan yang menarik, hak penamaan stadion menjadi Spotify Camp Nou. Nah, beberapa bulan yang lalu teman-teman, ketika isu Barca bangkrut, nggak punya uang, quote and quote ya teman-teman, kita sempat membahas salah satu alternatif untuk mengeliminasi problem ini yaitu menjual nama dari Camp Nou. Ternyata kesepakatan yang dilakukan Barca di bawah Juan Laporta dengan Spotify membawa Camp Nou juga sebagai opsi untuk menambah nilai kontrak antara Barca dengan Spotify. Lalu berapa kocek yang dikeluarkan oleh Spotify untuk Barca? Nah, dari website resmi FC Barcelona pada saat aku membuat video ini tidak disebutkan berapa uang yang dikeluarkan oleh Spotify untuk FC Barcelona. Namun dari berbagai macam media internasional yang terkhusus medianya membahas tentang bisnis teman-teman, nah di situ disebutkan estimasi kurang lebih 300 juta euro. Nah, uang ini sangat penting bagi FC Barcelona. Setelah beberapa waktu yang lalu, 1 hari ataupun 2 hari yang lalu teman-teman, Barcelona ataupun La Liga mengumumkan batasan gaji klub La Liga setelah jendela transfer musim dingin. Batas pengeluaran Barca dari 97 juta euro jadi minus 144 juta euro. Dengan datangnya Spotify ini akan sangat membantu terkait tentang batas gaji FC Barcelona. Nah, jadi kita bahas sedikit ya. Jadi pada akhir musim 2020-2021, akhir musim ya, 2020-2021, gaji yang dianggarkan oleh Barca pada 2021-2022 adalah 765 juta euro. Jadi biasanya rapat terjadi di tahun 2020-2021 untuk mendiskusikan bagaimana agenda FC Barcelona di 2021-2022. Jadi kesepakatan di akhir 2020 tersebut diketoklah palu. 765 juta euro untuk FC Barcelona. Nah, batas gaji yang ditetapkan oleh La Liga di Barca pada saat seusai Barca mengketuk pengeluaran ataupun anggaran tahun 2021-2022 adalah 347 juta euro. Sekali lagi 347 juta euro. Lalu, pada bulan September 2021, setelah melepaskan Messi dan menyingkirkan Griezmann, gaji Barca telah dikurangi menjadi 420 juta euro. Kemudian batas gaji yang ditetapkan oleh La Liga di Barca pada musim panas 2021 adalah 97 juta euro. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ternyata tidak begitu banyak memiliki efek setelah beberapa hal yang dilakukan oleh direksi FC Barcelona terhadap batasan gaji untuk FC Barcelona di La Liga. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman. Dan bahkan La Liga telah mengupdate berapa batasan gaji FC Barcelona, malah minus 144 juta euro. Jadi Barcelona harus memutar otak. Nggak mungkin hanya menurunkan gaji pemain, kemudian nggak mungkin hanya menjual pemain Coutinho dan lain sebagainya. Harus ada suntikan dana segar cepat. Nah, reaksi yang dimiliki oleh Presiden FC Barcelona ya perjanjian antara Barcelona dengan Spotify ini. Pun demikian, ingat, perjanjian Barca dengan Spotify ini baru akan resmi disahkan lah ya. Ini walaupun sudah ada diumumkan, tapi inilah dia Barcelona ya. Harus ada persetujuan dari majelis anggota delegasi luar biasa dari FC Barcelona yang akan berlangsung di 3 April nanti 2020.
tunduk pada ratifikasi. Jadi tunduk pada perjanjian kesepakatan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, diharapkan di saat masa-masa sulit FC Barcelona sekarang, tentunya delegasi-delegasi tersebut setuju terhadap perjanjian antara Barca dengan Spotify. Walaupun menjual quote and quote ya, idealisme dari FC Barcelona tersebut terkait tentang hak penamaan stadion. Yang mungkin pendukung-pendukung FC Barcelona tak rela Spotify Camp Nou dari Camp Nou. Udah ada nih embel-embel nama perusahaan lain yang dimasukkan, walaupun nggak asing di dunia sepak bola. Tapi kalau kita bicara tentang idealisme bagi FC Barcelona, memang fluktuatif menurut aku ya teman-teman. Di tahun 2006 pertama kali FC Barcelona menggunakan sponsor, itu pun walaupun itu pun gratis. Kok beribet banget ya aku bicara, itu pun gratis dengan nama UNICEF. Kemudian beriringnya waktu, idealisme tersebut yang tadinya gratis disuntikkan dana melalui berbagai macam sponsor, ada Qatar, ada Rakuten, whatever dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang idealisme, Barcelona ini juga yang enggak idealisme kali juga. Terbukti Barcelona membutuhkan dana juga untuk menghidupkan timnya dari eksternal. Oke, kemudian ada beberapa hal yang menarik ya dari pengumuman ini yang disampaikan oleh Spotify di website resmi Spotify, bahwa ketika ditanya kepada yang menjalankan lah ya, yang membuat kerjasama antara Barca dengan Spotify ini, bisakah Anda berbagi lebih banyak tentang manfaat yang Anda lihat untuk artis penggemar Barcelona terkait tentang perjanjian ini? Ada salah satu hal menarik di bagian paragraf paling bawah ya teman-teman. FC Barcelona memiliki banyak sekali penggemar. Ini disinggungnya Indonesia. Di seluruh dunia bahkan sebagian besar penggemar Barca berusia di bawah 30 tahun yang merupakan audiens yang sangat penting bagi Spotify. Penggemar tersebut juga tinggal di beberapa pasar Spotify yang tumbuh paling cepat. Beberapa pasar Spotify yang tumbuh paling cepat, termasuk India, Amerika Latin, dan Indonesia. Ada 3 yang disenggol oleh Spotify: India, Amerika Latin, dan Indonesia. Aku bukan mengasih angin ya, tapi biasanya teman-teman kalau sudah ada Spotify ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan kerjasama dengan klub dan kemudian ingin membuat suatu agenda kerjasama antara perusahaan tersebut dengan klub, biasanya yang disasar datang ke tempat yang paling besar populasi pengguna Spotify. Ya, salah beberapanya India, Amerika Latin, dan Indonesia. Itu biasanya paling masuk akal seperti itu. Kalau misalnya ada kerjasama ingin mendekatkan antara penggemar, artis dengan pemain-pemain FC Barcelona. Kan salah satu tujuan dari kerjasama ini Spotify ya. Kita bicara Spotify ingin mendekatkan lagi antara artis Indonesia ke banyak tuh Spotify. Kemudian penggemar dan pendukung-pendukung FC Barcelona. Nggak mungkin Spotify pun ajak Barcelona nih datang ke tempat yang nggak ada populasi yang menggunakan Spotify ataupun sedikit. Tentunya secara logika ke India lah, Amerika Latin lah, ke Indonesia. Nah, kemudian Laporta menyampaikan ini Laporta bangga, senang, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting ya, akan diputuskan di tanggal 3 April. Rapat tunduk pada ratifikasi itu disampaikan di website resmi FC Barcelona. Ya, terus ya, mungkin itulah dia teman-temannya beberapa hal baru dari FC Barcelona. Dan Neymar juga dikabarkan masih ya, ini rumor-rumor aja, setiap tahun Neymar ada rumornya untuk Barcelona, setiap tahun ada kabarnya Neymar ditawarkan PSG untuk balik ke FC Barcelona. Kalau ditanya ke aku, kalau misalnya harganya 30 juta euro gajinya 40 juta euro per tahun, no. Kalau misal dia mau gratis ataupun 5 juta euro, 3 juta euro, why not? Karena efek kedatangan Neymar dan beberapa pemain bintang akan memberikan sesuatu dari sisi marketing ataupun dari sisi bisnis untuk
pendapatan FC Barcelona, karena kan Barcelona sekarang lagi sedang terpuruk dari sisi keuangan. Pun demikian dengan Lionel Messi. Kalau misalnya ditanya apakah Lionel Messi balik, setuju apa enggak? Di samping regenerasi, di samping Barcelona sekarang sudah bagus. Kalau misalnya Messi mau menurunkan gajinya teman-teman, 5 juta euro, 3 juta euro, jangan 40 juta euro, aku nggak setuju. 30 juta euro pun nggak setuju. 5 juta euro plus kerjasama kesepakatan dari penjualan jersey Messi secara totali juga lebih banyak untuk FC Barcelona, mengapa tidak? Karena orientasi sekarang ini bagi FC Barcelona bagaimana semaksimal mungkin mengembalikan kejayaan Barcelona dari sisi finansial. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini ada salah satu yang hal menarik ya. Gerard Piqué. Seperti yang kita ketahui kan, Piqué memiliki perusahaan Cosmos Holding yang telah membeli ya hak siar Liga Prancis. Yang punya Cosmos Holding salah satunya Gerard Piqué. Gerard Piqué beberapa waktu yang lalu teman-teman ingin membeli Barca Studio. 49% saham Cosmos baru saja gagal dengan tawaran untuk mengambil 49% saham Barca Corporate ataupun Barca Studio. Itu adalah anak perusahaan bisnis di Barcelona yang menaungi proyek Akademi Barca, Pusat Inovasi Barca, lisensi dan merchandise, dan Barca Studio dan lain sebagainya. Piqué ingin membeli 49% saham tersebut. Gagal. Kenapa? Piqué masih menjadi pemain FC Barcelona. Ada conflict of interest. Bayangkan kalau misalnya Piqué beli saham 49% Barca Corporate, Piqué mengurusi proyek Akademi Barca, Pusat Inovasi Barca, lisensi merchandise Barca Studio, kan nggak lucu. Pemain di FC Barcelona mengurusi anak-anak La Masia, anak-anak muda proyek Akademi FC Barcelona. Kan nggak masuk akal ya teman-teman ya. Dan itu juga peraturan yang cukup baik ya bagi FC Barcelona yang tidak ingin ada konflik of interest antara pemain dengan Barcelona itu sendiri, dengan membuat aturan pemain yang ada di Barcelona tidak boleh membeli saham FC Barcelona selagi masih bermain. Dan ya kelihatan sih Piqué ini ya teman-teman, orientasinya itu ke depannya jadi apa. Coba kalian komen ya. Bye.